Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Herman Rakuti. Nah, teman-teman, akhir tahun 2023 ini bentar lagi bakal tiba ya. Karena sekarang udah hari Minggu, tepatnya di tanggal 31 Desember 2023. Jadi hanya tinggal menghitung jam aja, kita akan menyambut kedatangan tahun 2024. Nah, kali ini banyak hal yang terjadi ini selama 12 bulan belakangan ini teman-teman ya. Terutama hal yang membuat heboh Indonesia dari berita buruk sampai dengan berita baik. Nah, kali ini Herman sudah merangkum 5 kejadian nih teman-teman yang heboh yang sempat terjadi di Indonesia selama 2023 itu sebagai refleksi teman-teman semuanya dan juga buat kaula muda dan informasi mengingat apa saja yang terjadi di tahun 2023 sebelum nanti kita bakal berganti di tahun 2024. Dimulai dari kasus penganiayaan David Ozora yang sangat pelik ya, hingga Indonesia di tahun ini sudah masuk ke masa endemi COVID-19. Untuk fenomena yang pertama teman-teman yang telah terjadi di tahun 2023 itu adalah kasus penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandi dan juga kawan-kawan ya. Nah, remaja bernama Cristialino David Ozora dianiaya oleh Mario Dandi Satrio, anak dari pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun ya, yang menjabat sebagai Kepala Bagian Umum DJP Kanwil Jakarta Selatan 2. Jadi kasus ini viral lantaran adegan penganiayaan itu direkam oleh Sen Lucas ya, selaku teman dari Mario Dandi dan dihadiri oleh pelaku di bawah umur yang berinisial AG. Jadi yang digadang menjadi otak dibalik terjadinya penganiayaan tersebut nih teman-teman. Nah, dari video penganiayaan yang beredar, ini warganet menemukan identitas dari pelaku yang ternyata adalah seorang anak pejabat dan korban yang masih di bawah umur. Jadi kasus ini menjadi viral ditambah lagi dengan kehadiran AG, jadi pacar Mario Dandi dan mantan dari korban penganiayaan David Ozora yang masih berusia 15 tahun. Masih kecil banget. Jadi korban sendiri memiliki latar belakang keluarga yang tidak main-main ya. Jadi ia adalah putra dari salah satu pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor, organisasi sayap Nahdlatul Ulama. Jadi David Ozora mengalami diffuse axonal injury ini teman-teman, atau cedera aksonal diffuse adalah jenis traumatik ya, atau cedera otak traumatis. Jadi istilah ini menggambarkan cedera yang biasanya diakibatkan oleh trauma tumpul di kepala dan mempengaruhi fungsi otak. Jadi atas kejadian ini Mario Dandi dijerat pasal 355 KUHP ayat 1 subsidiar pasal 354 ayat 1 KUHP subsidiar 353 ayat 2 KUHP subsidiar 351 ayat 2 KUHP junto pasal 76C JO 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi adapun Sen sendiri itu diterangkan dengan pasal dijerat pasal 355 ayat 1 junto pasal 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, subsidiar pasal 353 ayat 2 junto 56 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 2 junto 56 KUHP teman-teman. Dan untuk AG sendiri sebagai pelaku di bawah umur dijerat dengan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Peradilan Anak dan atau pasal 355 ayat 1 junto pasal 56 subsidiar pasal 354 ayat 1 junto pasal 56 subsidiar pasal 353 ayat 2 junto pasal 56 subsidiar 351 ayat 2 junto pasal 56 KUHP. Jadi kasus ini juga membuka catatan kelam Rafael Alun selaku ayah Mario Dandi yang ternyata memiliki sejumlah kasus penyalahgunaan harta kekayaan yang baru terungkap karena anaknya yang menjadi tersangka penganiayaan. Dan untuk tragedi yang terjadi tahun 2023 selanjutnya itu adalah Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Jadi Piala Dunia tahun 2019 lalu Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan dilaksanakan pada 2021 lalu teman-teman. Jadi karena terjadi pandemi COVID-19, pertandingan akbar ini ditunda hingga 2023. Namun sayangnya terjadi polemik karena Israel masuk ke jajaran tim yang akan berlaga di Piala Dunia U20 tahun 2023. Terjadi penolakan dari sejumlah pihak termasuk oleh Ganjar Pranowo dan juga Wayan Koster
yang kala itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dan juga Bali. Dan berbagai hal rentetan lainnya yang terjadi menjadi alasan kuat mengapa gelar tuan rumah ini akhirnya beralih ke Argentina. Dan hal tersebut sepertinya seperti peristiwa ini ya, Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober 2022 lalu, yang mana membuat FIFA menilai bahwa Indonesia kurang siap ditunjuk sebagai tuan rumah. Fenomena yang tiga itu adalah TikTokers kritik jalan rusak di Lampung malah dilaporkan ke polisi. Nah, hal ini terjadi kepada Bima Yudha Saputra atau pemilik akun TikTok yang viral ya, Aubimax. Pemuda asal Lampung ini membuat video presentasi mengenai jalanan di Lampung yang pembangunannya itu tak pernah selesai. Namun, konten tersebut berujung ke pelaporan kepada polisi atas tuduhan ujaran kebencian. Ginda Ansori Waika selaku salah satu advokat Lampung sekaligus pegawai Gubernur Lampung melaporkan hal tersebut karena menilai Bima berujar penuh kebencian dengan menyebut istilah Dajjal untuk kota tersebut. Bima dipolisikan secara resmi dan sudah dikonfirmasi oleh pihak berwajib, dan Bima telah dilaporkan dengan Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik per tanggal 13 April 2023 lalu. Dan di sisi lain, ia mendapat banyak dukungan dari rakyat karena sudah menyuarakan keresahan masyarakat Lampung terkait jalanan yang tak kunjung mulus. Jadi anggota DPR RI Komisi 3 Taufik Basari juga menilai tindakan Bima memviralkan jalanan rusak Lampung sebagai aspirasi dari rakyat. Dan Presiden Joko Widodo sempat turun tangan untuk mendatangi Lampung dan melihat seperti apa kondisi jalanan yang ada di sana. Meski begitu, perundungan pada Bima dan keluarganya dari pemerintah setempat tak usai dengan mudah nih teman-teman. Jadi orang tuanya mendapat ancaman sampai meminta maaf kepada Gubernur Lampung dan berdebat di acara televisi lokal, dan rumahnya pun didatangi oleh pihak kepolisian. Jadi Bima yang berkuliah di Australia itu sempat sampai ini ya mengajukan protection visa nih teman-teman. Fenomena yang keempat itu adalah Indonesia cabut status pandemi COVID-19 menjadi endemi. Jadi Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memutuskan bahwa Indonesia masuk ke endemi COVID-19. Melihat dari berbagai poin tentang kasus COVID-19 yang dinilai sudah mereda di Indonesia, dan juga jumlah vaksin yang cukup tinggi di tahun 2023 ini, Indonesia sudah masuk ke era endemi COVID-19. Sebelumnya status pembatasan sosial sudah mulai dilonggarkan sejak Desember 2022, diikuti dengan pelonggaran pemakaian masker di ruang publik dan juga transportasi umum. Fenomena yang kelima yang terjadi di tahun 2023 yang terakhir nih teman-teman, Bukit Teletabis Savana di Bromo kebakaran karena flare foto pre-wedding. Nah, kebakaran di Bukit Teletabis yang disebabkan oleh pengunjung yang menyalakan flare untuk properti foto pre-wedding, dan salah satu dari 5 flare meletus saat dinyalakan sehingga membuat percikan api yang akhirnya membakar rumput kering di bukit tersebut hingga menjadi tornado api yang sulit untuk dipadamkan. Nah, akibat kebakaran tersebut sebanyak 200 juta rupiah per jam itu dikeluarkan untuk memadamkan api dengan helikopter waterbombing, dan tentu saja Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ditutup ya, jadi nggak bisa dikunjungi lagi teman-teman. Nah, AKBP Wisnu ini memang sudah menangkap dan memeriksa 6 orang yang terlibat kejadian serta menetapkan salah satu tersangka utama yaitu manajer wedding organizer Andri Wibowo Eka Wardana 41 tahun dengan dikenakan pidana dengan ancaman penjara dan denda maksimal 1,5 miliar rupiah. Waduh, bukan angka yang main-main ya, tinggi banget nih teman-teman. Oke teman-teman, itu dia 5 fenomena yang terjadi di tahun 2023. Dan semoga nih buat teman-teman semuanya resolusinya di tahun 2024 yang tertunda di tahun 2023 itu bisa tercapai dan bisa terrealisasikan di tahun 2024 mendatang. Dan saya Herman mengucapkan selamat tahun baru dan sukses terus buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen video-video saya yang lainnya. Ada mukbang juga di sana, jadi ditonton ya teman-teman ya. Bye-bye.